Ya. Ya, selamat malam Tribuners. Hari ini kita akan belajar cara menggunakan apar dan merawat apar bersama Kang Dian Mardiansyah dari tim rescue Damkar Kabupaten Karawang. Selamat malam Kang Dian. Malam Kang Cikwan. Kang Dian, gimana sih cara menggunakan dan merawat apar itu? Baik, saya ingin pertama menjelaskan dulu tentang apar ya Kang. Jadi apar ini adalah alat pemadam api ringan. Jadi alat pemadam api ringan ini adalah untuk tindakan awal, gitu ya. Jadi untuk tindakan awal. Jadi ini adalah untuk mencegah terjadinya kebakaran, karena kan api yang besar itu berawal dari api yang kecil. Maka diharapkan dengan adanya apar ini bisa mencegah terjadinya kebakaran besar. Oke. Nah kemudian sebetulnya dalam apar ini ada berbeda-beda jenis Kang. Jadi ada yang jenis dry chemical powder atau tepung kimia, itu yang berbentuk ya tadi ya tepung kimia. Kemudian ada yang berbentuk gas CO2, ada yang berbentuk busa. Jadi macam-macam di dalam tabung ini. Gitu. Nah kemudian yang ada di depan saya ini jenis dry chemical powder atau tepung kimia. Jadi untuk pertama cara penggunaannya, pertama sih sebetulnya di setiap tabung apar itu ada tabel informasi Kang di sini. Jadi ada tabel informasinya ya seperti ini. Nah ini ada cabut pin gitu kan, ambil selangnya, arahkan ke sumber api, kemudian tekan gitu, oke. Nah kemudian juga ini juga ada informasi untuk misalnya untuk kebakaran jenis apa, mana ya. Nah ini, nah ya jadi misalnya di sini untuk bisa dipakai untuk kebakaran kayu, kertas gitu ya, tekstil ya. Oke. Dan intinya ini untuk kebakaran itu ya, jadi multi purpose lah. Nah kemudian bagian-bagian apar. Nah jadi bagian-bagian apar ya saya ingin jelaskan dulu. Pertama yang ini adalah handle ya. Ini handle, ada handle atas, handle bawah. Kemudian ini ada pin pengaman. Jadi ini pin pengaman, kemudian ini selang, dan ini nozzle-nya. Oke. Nah, jadi ketika penggunaan, jadi yang dipegang adalah nozzle-nya, bukan di selang. Oke, jadi pegangnya di selang karena di ujung ya. Betul, di ujungnya. Jadi supaya tidak kemana-mana lah gitu, biar tepat sasaran gitu. Oke. Nah kemudian cara penggunaannya yang pertama adalah cabut pin pengaman. Oke. Nah untuk mencabut pin pengaman ini kan menggunakan tangan kanan ya. Jadi tangan kiri ini pegangnya handle bawah ataupun leher. Jadi jangan di atas sini, kalau ini akan sulit gitu ya, ketekan. Jadi pegangnya di sini, tinggal tarik. Oke, ini cabut nih pin ini ya. Pin ini kita cabut aja, ditarik, lepas, kemudian ambil selangnya, arahkan ke atas, lakukan cek tekanan. Jadi ini untuk memastikan lagi apar ini berfungsi dengan baik atau tidak. Lakukan cek tekanan, jos. Oke, nah kemudian arahkan ke sumber api. Jarak aman dengan titik api itu kurang lebih 2 meter ya, jaraknya 2 meter. Dan kemudian kalau di area terbuka atau di outdoor itu jangan melawan arah angin. Oke, nah itu Kang. Siap. Nah kemudian untuk perawatannya pertama sih cara penyimpanan juga. Cara penyimpanannya, jadi penyimpanan apar ini tidak boleh langsung kontak di lantai gitu ya. Karena kalau lantai kan ada kelembaban, nanti dikhawatirkan lama-lama dia akan berkarat ini ya Kang. Berkarat, kemudian akan terjadi, kalau sudah berkarat kan kemungkinan akan terjadi kebocoran gitu ya. Maka untuk penyimpanannya harus digantung. Harus digantung antara 15 sampai 120 sentian lah, kurang lebih segitu ya. Nah kemudian juga untuk perawatan bulanannya, khusus yang jenis dry chemical powder atau tepung kimia, untuk perawatan bulanannya itu jadi harus dibolak-balik seperti ini Kang. Nah, Perawatan bulanannya jadi gitu harus dibolak-balik. Jadi supaya tidak terjadi pembekuan. Nah, itu selama berapa kali atau berapa menit? Oh jadi ini bebas aja ya. Nanti kan terdengar tuh ada suara, kayak ada suara ter gitu kan. Ya gimana sih, kayak pasir lah kurang lebih seperti itu ya. Kalau ada suaranya blek, nah itu ada terjadi pembekuan gitu ya. Nah kemudian untuk apar ini, jadi dia ketika dipakai misalnya kita beli baru gitu ya, kemudian kita coba, penasaran kan bagus atau enggak, jos gitu kan, dia kan jadi si tekanan udaranya akan turun. Jadi ketika dipakai sekali itu tetap harus diisi ulang gitu kan.
Kalau isi ulangnya itu bisa kemana Kang biasanya? Untuk isi ulang sih sebetulnya ada tempat khusus, Hmm. jadi tempat refillingnya. Tapi kalau misalnya masyarakat bingung, bisa datang ke Kantor bisa damkar. tanya ke teman-teman damkar. Nah, ya. Kalau misalnya untuk skala rumah tangga itu ukuran apar segimana tuh Kang? Ya bagusnya di 3 kiloan lah ya ukurannya. Hmm. Jadi 3 kiloan. Iya. Jadi kan ada yang ukuran 1 kilo, ada yang 3 kilo, ada yang 6 kilo. Hmm. Ya kurang lebih di 3 kilo lah. Kisaran harganya berapa sih Kang kalau apar? Kalau apar sebetulnya kan variatif ya, Iya. Kang, tergantung merek juga, Hmm. kan, tergantung kualitas lah ya kan, Hmm. ada harga ada kualitas. Dasar. Cuman rata-rata sih kurang lebih ya, kurang lebih yang 3 kilo itu sekitar di 500 ribuan ya kalau nggak salah ya. Saya juga kurang tahu persis. Ya, siap. Itu Kang. Oke, terima kasih banyak atas ilmunya hari ini Kang Ucek. Siap, terima kasih Iya. Kang Cikwan, mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.